tengah gelapnya alas Mentauk, Sunan Kalijaga berjalan sendirian. Tapi malam itu, hutan seperti mematikan dunia. Tidak ada angin, tidak ada suara. Lalu muncul cahaya kecil di antara pepohonan bergerak pelan, seolah memanggil namanya. Kalijaga mengikuti, sampai ia tiba di titik yang tampak biasa, namun udara mendadak berat, seperti ada mata tua mengawasi dari balik kabut. Dan ketika sosok kecil berperut buncit itu akhirnya menoleh, Kalijaga tersadar. Ini bukan manusia biasa, ini Semar, Pamomong Agung, penjaga keseimbangan tanah Jawa. Malam itu rahasia tentang syariat, tarekat, hakikat, dan agama sejati mulai dibuka pelan-pelan. Tapi sebelum lanjut, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Malam itu alas Mentauk diselimuti gelap yang terasa berbeda. Bukan sekadar gelap karena ketiadaan cahaya, tetapi gelap yang menekan batin. Pepohonan berdiri rapat seperti dinding sunyi, sementara kabut tipis menggantung rendah di antara batang-batang tua. Di tengah keheningan itu, Sunan Kalijaga berjalan seorang diri. Langkahnya pelan, teratur, namun setiap tapaknya membawa beban yang tidak terlihat oleh mata. Sudah berhari-hari Kalijaga berada di hutan itu. Ia menjalani tirakat, menjauh dari hiruk-pikuk manusia, mencari ketenangan yang selama ini sulit ia temukan. Sebagai pendakwah, ia dikenal bijak dan sabar. Ia mengajarkan syariat, menuntun orang pada aturan dan tata cara ibadah. Namun semakin lama ia berdakwah, semakin kuat satu pertanyaan mengendap di dalam hatinya. Apakah semua itu sudah cukup? Kalijaga berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam, merasakan dingin malam menempel di kulitnya. Jubah lusuh yang ia kenakan bergoyang pelan, mengikuti embusan angin yang hampir tidak terasa. Di balik wajahnya yang tenang, batinnya bergejolak. Ia teringat wajah-wajah orang yang ia dakwahi. Banyak yang taat secara lahir, rajin beribadah, patuh pada aturan, namun ia sering melihat kehampaan di mata mereka. Kehampaan yang sama seperti yang kini ia rasakan dalam dirinya sendiri. Ia melanjutkan langkah, menembus jalan setapak yang nyaris tertutup dedaunan. Setiap suara kecil terasa lebih jelas di telinganya. Ranting patah, gesekan daun, bahkan detak jantungnya sendiri. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang pada perjalanan hidupnya. Dari masa lalunya yang penuh gejolak, hingga perjalanannya menemukan jalan dakwah. Banyak hal telah ia tinggalkan, banyak pula yang telah ia pelajari. Namun satu hal terasa belum ia sentuh sepenuhnya, kedalaman hati. Kalijaga tiba di sebuah tanah lapang kecil. Cahaya bulan jatuh samar di tengahnya, menciptakan lingkaran pucat di atas tanah lembab. Tempat itu terasa berbeda, lebih sunyi dari bagian hutan lainnya. Ia duduk bersila, menundukkan kepala, lalu memejamkan mata. Doa ia lantunkan tanpa suara. Bukan doa yang panjang, bukan pula rangkaian kata yang rumit, hanya kejujuran yang mengalir dari dalam dada. Dalam diam itu, kegelisahan yang selama ini ia tahan justru semakin jelas. Ia mampu mengajarkan tata cara ibadah, tetapi hatinya sendiri masih bertanya-tanya, di manakah letak agama sejati? Apakah ia hanya sekadar menjalankan perintah, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum ia pahami? Pertanyaan itu berputar-putar tanpa jawaban, membuat dadanya terasa sesak. Tiba-tiba suasana berubah. Hutan yang sejak tadi sunyi mendadak terasa membeku. Tidak ada suara malam, tidak ada gerak angin. Kalijaga membuka mata perlahan. Ia merasakan tekanan halus di udara, seolah ada sesuatu yang memperhatikan dari kejauhan. Ia berdiri, menajamkan pandangan, mencoba mendengar, namun yang ia temukan hanyalah keheningan yang semakin dalam. Hatinya berbisik bahwa malam ini tidak akan berjalan seperti malam-malam sebelumnya. Tirakat yang ia jalani tampaknya membawa dirinya ke ambang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia mengerti, tetapi terasa sangat dekat. Dengan langkah perlahan dan hati yang waspada, Sunan Kalijaga bersiap melanjutkan perjalanan batinnya. Tanpa ia sadari, kegelisahan itu bukan pertanda kesesatan, melainkan tanda bahwa sebuah jawaban besar sedang menunggunya di balik gelapnya alas Mentauk. Sunan Kalijaga melangkah perlahan, meninggalkan tanah lapang itu. Keheningan yang ia rasakan sebelumnya tidak menghilang, justru semakin menebal. Hutan alas Mentauk seperti menutup dirinya sendiri. Tidak ada suara serangga malam, tidak ada desir angin yang biasanya menyentuh dedaunan. Segalanya terasa berhenti, seolah waktu sedang menahan napas. Kalijaga merasakan dadanya sedikit mengencang. Ini bukan keheningan biasa.
Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat dari sebelumnya. Tanah di bawah kakinya lembab, namun tidak licin. Aneh rasanya. Seolah bumi itu sendiri sedang mengantarkan pesan yang belum bisa ia pahami. Kalijaga berhenti dan menoleh ke sekeliling. Pepohonan tinggi berdiri kaku, bayangannya memanjang dan saling bertaut, menciptakan lorong gelap yang terasa sempit. Ia merasa seperti sedang berjalan di antara dua dunia. Ia mencoba menenangkan diri. Nafas diatur perlahan, pikiran dijernihkan. Dalam hati, ia mengingatkan dirinya bahwa ia datang ke hutan ini bukan untuk mencari keanehan, melainkan untuk mencari kejujuran batin. Namun perasaan yang menyelimuti dirinya kini sulit diabaikan. Ada kehadiran lain di sekitar hutan itu. Kehadiran yang tidak terlihat, tetapi terasa jelas. Kalijaga memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan dengan batin. Pada saat itulah, tekanan halus itu muncul. Bukan tekanan yang menakutkan, melainkan seperti tatapan tua yang sedang mengamati dengan penuh perhatian. Tatapan yang tidak menghakimi, tetapi menimbang. Ia membuka mata kembali. Tidak ada siapapun. Namun perasaan diawasi itu justru semakin kuat. Ia melangkah lagi. Kali ini lebih hati-hati. Setiap langkah diambil dengan kesadaran penuh. Dalam keheningan itu, pikirannya kembali pada pertanyaan yang selama ini ia bawa. Tentang agama yang ia ajarkan, tentang aturan dan tata cara yang ia sampaikan kepada banyak orang. Semua itu terasa benar. Tetapi mengapa hatinya masih gelisah? Mengapa ia merasa belum sampai pada inti? Tiba-tiba, suasana di hadapannya terasa berubah. Udara di antara pepohonan tampak sedikit bergetar. Bukan goyangan yang bisa dilihat mata, melainkan getaran yang bisa dirasakan oleh batin. Kalijaga berhenti. Tubuhnya menegang, namun bukan karena takut. Ada rasa hormat yang muncul tanpa alasan yang jelas. Seolah ia sedang memasuki wilayah yang tidak sembarang orang boleh lewati. Ia menundukkan kepala sedikit, sebagai bentuk kesadaran dan kesiapan. Dalam hatinya, ia berkata lirih, bahwa ia datang bukan untuk menantang, melainkan untuk belajar. Hutan tetap diam. Namun, diam itu terasa seperti jawaban yang tidak terucap. Jawaban yang mengatakan bahwa ia telah melangkah ke jalur yang benar, meski jalur itu penuh misteri. Kalijaga melanjutkan perjalanan dengan langkah lebih pelan. Setiap detik terasa panjang. Ia merasakan kegelisahan yang dulu menekan, kini berubah menjadi kewaspadaan yang jernih. Sesuatu sedang menuntunnya. Meski ia belum melihat wujudnya, ia tidak tahu apa yang akan ia temui. Tetapi batinnya mulai menerima satu hal penting. Malam ini, tirakatnya bukan lagi sekadar pencarian pribadi. Ia sedang dipanggil untuk menghadapi sesuatu yang akan mengubah pemahamannya tentang agama, tentang diri, dan tentang jalan hidupnya sendiri. Langkah Sunan Kalijaga terhenti ketika ia merasakan perubahan yang sangat halus di hadapannya. Keheningan yang sejak tadi menekan, kini bergeser menjadi hening yang menunggu. Seolah seluruh alas mentauk sedang memusatkan perhatiannya pada satu titik di depan sana. Kalijaga berdiri diam, menajamkan pandangan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Di antara rapatnya pepohonan, sebuah cahaya kecil tiba-tiba muncul. Tidak terang, tidak menyilaukan. Cahayanya lembut, berwarna pucat seperti nyala kunang-kunang, namun jauh lebih stabil. Cahaya itu tidak berkedip liar, tidak bergerak acak. Ia melayang pelan, tenang, seolah memiliki tujuan. Kalijaga memicingkan mata, memastikan dirinya tidak sedang berhalusinasi akibat lelahnya tirakat. Cahaya itu bergerak perlahan ke samping, lalu berhenti. Kalijaga menahan napas. Ada perasaan aneh yang muncul di dadanya. Bukan takut, melainkan rasa dipanggil. Ia melangkah satu kali ke depan. Cahaya itu ikut bergerak, menjaga jarak yang sama. Ia berhenti. Cahaya itu berhenti. Pola itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Hatinya mulai bergetar. Kalijaga sadar bahwa cahaya ini bukan sekadar fenomena alam. Ada kehendak di baliknya. Ada pesan yang tidak disampaikan dengan kata-kata. Ia teringat semua kegelisahan yang membawanya ke hutan ini. Semua pertanyaan tentang agama sejati yang belum terjawab. Kini, seolah jawabannya sedang menuntunnya pelan-pelan. Ia memutuskan untuk mengikuti cahaya itu. Langkahnya pelan, penuh kehati-hatian. Setiap kali ia bergerak, cahaya itu melayang sedikit ke depan, seolah memastikan Kalijaga tetap berada di jalur yang benar. Hutan di sekelilingnya terasa berubah. Daun-daun yang tadi kaku, kini bergoyang sangat pelan. Bau tanah menjadi lebih pekat, lebih hidup. Indranya terasa lebih peka dari biasanya.
Semakin jauh ia melangkah, kegelapan justru terasa lebih dalam. Namun anehnya, batin Kalijaga terasa lebih hangat. Ada ketenangan yang tumbuh di balik kewaspadaan. Ia tidak tahu kemana cahaya itu akan membawanya, tetapi ada keyakinan halus bahwa ia tidak sedang disesatkan. Cahaya itu seperti penuntun yang muncul hanya bagi mereka yang siap berjalan. Setelah beberapa saat, cahaya itu berhenti di sebuah titik yang tampak biasa. Tidak ada tanda khusus, tidak ada batu besar, tidak ada pohon yang berbeda, hanya tanah hutan yang lembab dan sunyi. Namun begitu Kalijaga berhenti, udara di sekelilingnya terasa bergetar halus. Seperti tirai tipis yang sedang disibakkan perlahan. Cahaya itu mulai memudar, bukan padam, tetapi melebur dengan kegelapan di sekitarnya. Kalijaga berdiri tegak, merapatkan serbannya, dan menguatkan batin. Ia merasakan tekanan yang lembut namun kuat. Sesuatu sedang hadir di tempat itu. Sesuatu yang sejak tadi menunggunya. Ketika cahaya itu benar-benar hilang, Kalijaga menyadari satu hal penting. Ia tidak lagi sendirian. Malam di alas Mentauk terasa jauh lebih dalam dari sebelumnya. Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, langkahnya barusan telah membawanya ke ambang pertemuan yang akan mengubah seluruh arah hidupnya. Begitu cahaya itu lenyap, alas Mentauk kembali tenggelam dalam kegelapan. Namun kegelapan kali ini terasa berbeda. Bukan kosong, melainkan penuh. Sunan Kalijaga berdiri tanpa bergerak, merasakan tekanan halus yang menyelimuti udara di sekelilingnya. Seolah-olah hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan ruang tua yang menyimpan kesadaran sendiri. Ia menarik napas perlahan. Setiap tarikan terasa berat, tetapi tidak menyesakkan. Ada rasa hormat yang muncul begitu saja di dadanya. Tanah di bawah kakinya terasa lebih padat, seakan sering dilalui sesuatu yang tidak meninggalkan jejak. Kalijaga menyadari bahwa titik tempat ia berdiri bukan tempat biasa. Ini adalah wilayah yang dijaga. Ia menoleh ke sekeliling. Bayangan pepohonan tampak lebih panjang dan rapat, menciptakan lingkaran alami di sekitarnya. Udara terasa lebih dingin. Namun, bukan dingin yang menyakitkan. Dingin itu justru menenangkan. Seperti tangan tua yang menepuk bahu dengan lembut. Kalijaga merapatkan jubahnya dan menundukkan kepala sedikit, menyesuaikan sikapnya dengan suasana yang ia rasakan. Dalam diam itu, ia merasa ada sesuatu yang mengamatinya. Bukan dengan mata, tetapi dengan batin. Tatapan yang tidak mengancam, tidak pula memaksa. Tatapan yang seolah sedang menimbang kesiapan dirinya. Kalijaga berdiri lebih tegak. Ia tidak ingin terlihat ragu, tetapi juga tidak ingin melangkah tanpa izin. Ia memilih diam, membiarkan batinnya terbuka. Hening semakin menebal. Bahkan suara napasnya sendiri terasa terlalu keras. Dalam keheningan itu, Kalijaga teringat kembali niat awalnya datang ke hutan. Ia tidak membawa kesombongan, tidak pula membawa keinginan untuk menunjukkan apapun. Ia hanya membawa pertanyaan jujur tentang makna agama sejati. Dan kini, seolah pertanyaan itu sedang diuji. Tiba-tiba udara di depannya bergetar sangat halus. Tidak terlihat, tetapi jelas terasa. Seperti tirai yang bergerak tanpa disentuh. Kalijaga merasakan bulu kuduknya meremang. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa ia berada di ambang sesuatu yang besar. Sesuatu yang jauh lebih tua dari dirinya, lebih tua dari hutan itu sendiri. Ia melangkah satu kali ke depan, lalu berhenti. Tanah tidak bergetar, tetapi hatinya menerima isyarat halus untuk tidak melangkah lebih jauh. Kalijaga mengangguk kecil, menerima batas yang tak terucap itu. Ia menyadari bahwa di wilayah ini, kesabaran dan penghormatan lebih penting daripada keberanian. Dalam keheningan yang hampir sakral itu, ia merasakan kehadiran yang kian jelas. Bukan satu, tetapi seperti lapisan-lapisan kesadaran yang saling bertumpuk. Alam, tanah, udara, dan sesuatu di balik semuanya menyatu dalam satu perhatian yang terarah kepadanya. Kalijaga merasa kecil, namun tidak direndahkan. Ia merasa diuji, namun tidak dihakimi. Malam itu, di titik sunyi alas Mentauk, Sunan Kalijaga memahami satu hal penting. Tidak semua wilayah bisa dimasuki dengan langkah. Ada tempat-tempat yang hanya bisa disentuh dengan kesiapan batin. Dan ia tahu, wilayah yang kini ia pijak adalah gerbang menuju pertemuan yang akan membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi dari manusia biasa. Keheningan di alas Mentauk tiba-tiba berubah arah. Bukan semakin menekan, melainkan mengerucut pada satu titik. Sunan Kalijaga merasakan udara di depannya menjadi lebih padat, seolah ada sesuatu yang perlahan mendekat tanpa langkah dan tanpa suara. Ia berdiri tegak, menahan napas,
membiarkan batinnya terbuka sepenuhnya. Malam itu terasa seperti sedang menunggu saat yang tepat untuk menyingkapkan rahasia. Kabut tipis mulai turun dari sela pepohonan. Geraknya lembut, hampir seperti tarikan napas panjang dari hutan itu sendiri. Dari balik kabut, muncul sebuah siluet kecil. Tidak tinggi, tidak besar, bahkan nyaris tampak biasa. Namun kehadirannya membuat seluruh alas Mentau terasa tunduk. Kalijaga merasakan dada bergetar oleh rasa hormat yang datang tanpa diminta. Sosok itu duduk membelakanginya. Tubuhnya bulat kecil dengan perut buncit yang menonjol dari lipatan kain sederhana. Bahunya tidak lebar, lengannya tidak besar, namun cahaya lembut menyelimutinya. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya hangat yang terasa tua. Seolah cahaya itu telah ada jauh sebelum hutan ini tumbuh. Kalijaga menahan diri untuk tidak melangkah lebih dekat. Udara di sekeliling sosok itu terasa berbeda. Lebih tenang, tetapi juga lebih dalam. Kalijaga merasakan bahwa makhluk di hadapannya bukan manusia, bukan pula makhluk gaib biasa. Ada wibawa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Wibawa yang tidak menekan, tidak mengancam, tetapi membuat siapapun yang merasakannya ingin merendahkan diri. Kalijaga menundukkan kepala. Tangannya terangkat pelan memberi salam. Bukan karena adat semata, tetapi karena batinnya menuntut demikian. "Assalamualaikum," ucapnya lirih. Suaranya terdengar jelas di telinganya sendiri. Namun, hutan tetap diam. Sosok itu tidak bergerak. Diamnya bukan tanda mengabaikan, melainkan seperti seseorang yang sedang menimbang dengan sangat hati-hati. Beberapa detik berlalu, terasa seperti waktu yang panjang. Kabut bergerak pelan mengelilingi mereka. Namun cahaya di tubuh sosok kecil itu tetap stabil. Kalijaga merasakan tatapan yang tidak berasal dari mata. Tatapan yang menembus lapisan dirinya, menilai niat, kegelisahan, dan kejujuran yang ia bawa malam itu. Ia berdiri tanpa bergerak, menerima penilaian itu dengan pasrah. Perlahan, sosok kecil itu menggerakkan kepalanya sedikit. Gerakan yang sangat sederhana, namun membuat cahaya di sekelilingnya ikut berputar halus. Saat itulah, Kalijaga merasakan getaran yang lebih kuat. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran mendalam bahwa ia sedang berada di hadapan Pamomong Agung, penjaga keseimbangan tanah Jawa yang namanya hanya diucapkan dengan penuh hormat oleh para leluhur. Kalijaga menelan ludah. Ia belum melihat wajah sosok itu, namun batinnya sudah mengetahui. Malam ini, ia tidak hanya menemukan jawaban atas kegelisahannya. Ia sedang berdiri di hadapan sumber kebijaksanaan tua yang akan mengubah seluruh arah dakwah dan perjalanan hidupnya. Dan pertemuan ini baru saja dimulai. Keheningan yang menyelimuti alas Mentau kembali berubah. Kali ini bukan sekadar hening yang menunggu, melainkan hening yang menegang. Sunan Kalijaga merasakan tekanan halus merayap dari tanah ke telapak kakinya, lalu naik perlahan ke dada. Sosok kecil berperut buncit itu masih duduk membelakanginya. Diam, seolah tidak terganggu oleh perubahan yang mulai terasa di seluruh penjuru hutan. Kabut di sekitar mereka bergerak lebih cepat. Bukan tertiup angin, melainkan seperti ditarik oleh sesuatu dari arah belakang sosok kecil itu. Kalijaga menoleh perlahan. Dari balik kabut yang terbelah, muncul bayangan besar. Sangat besar, tingginya melebihi pepohonan muda. Bentuknya tidak jelas, hanya siluet gelap yang bergerak tanpa suara. Namun kehadirannya membawa tekanan yang membuat udara terasa berat. Kalijaga merasakan napasnya tercekat. Bukan karena takut, melainkan karena tubuhnya bereaksi pada kekuatan yang tidak biasa. Bayangan itu melangkah maju satu kali. Tanah bergetar halus, seperti riak air yang menyebar pelan. Tidak ada suara langkah, tidak ada gemuruh, hanya getaran yang terasa hingga ke tulang. Kalijaga ingin mundur, tetapi kakinya seperti tertahan oleh sesuatu yang lembut. Ia menoleh ke arah sosok kecil di hadapannya. Sosok itu tetap diam, tidak berbalik, tidak menunjukkan tanda waspada. Ketidakberubahannya justru membuat Kalijaga heran. Jika kehadiran bayangan raksasa ini begitu menekan, mengapa sosok kecil itu tampak tenang? Seolah apa yang muncul di hadapan mereka hanyalah hal kecil yang tidak perlu ditanggapi dengan tergesa-gesa. Bayangan besar itu bergerak lagi, semakin dekat. Kabut berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran pelan. Kalijaga merasakan dadanya semakin berat. Ia sadar makhluk itu bukan berasal dari dunia manusia, bukan pula sekadar gangguan biasa. Aura yang dibawanya terlalu tua, terlalu kuat, dan terlalu asing. Seolah mewakili sisi lain dari alam yang jarang disentuh.
Saat bayangan itu hampir mencapai lingkaran cahaya lembut di sekitar sosok kecil, sesuatu terjadi. Sosok kecil berperut buncit itu mengangkat tangannya. Gerakannya sangat pelan, nyaris seperti gerakan biasa. Namun saat tangan itu terangkat, cahaya di sekelilingnya berkumpul, membentuk garis tipis yang memancar ke tanah, lalu naik seperti dinding halus. Bayangan besar itu berhenti seketika. Tidak ada benturan, tidak ada suara keras. Hanya satu momen diam yang terasa sangat dalam. Kalijaga menyaksikan dengan mata terbelalak. Entitas sebesar itu tertahan oleh isyarat kecil yang hampir tidak terlihat. Bayangan itu bergetar, lalu perlahan mundur. Tekanan di udara mulai berkurang. Dalam hitungan detik, bayangan raksasa itu mengecil. Siluetnya memudar, larut kembali ke dalam kabut, lalu menghilang tanpa jejak. Hutan kembali sunyi, namun sunyi kali ini membawa rasa lega. Seolah keseimbangan baru saja dipulihkan. Cahaya di sekitar sosok kecil itu meredup sedikit, menandakan bahwa apa yang terjadi barusan bukanlah sesuatu yang besar baginya. Kalijaga menghela napas panjang. Baru saat itu, ia sadar napasnya sejak tadi tertahan. Dadanya bergetar oleh kekaguman yang tidak bisa ia sembunyikan. Makhluk kecil yang duduk di hadapannya baru saja menghentikan kekuatan raksasa tanpa amarah, tanpa pertarungan, hanya dengan wibawa. Malam itu, Kalijaga memahami satu hal penting. Ia tidak hanya bertemu seorang pamomong. Ia berada di hadapan penjaga keseimbangan yang kekuatannya melampaui segala yang pernah ia bayangkan. Setelah bayangan raksasa itu lenyap, alas mentau kembali tenggelam dalam keheningan yang dalam. Namun keheningan ini berbeda. Tidak lagi menekan, tidak pula menakutkan. Ia terasa seperti napas panjang setelah badai berlalu. Sunan Kalijaga berdiri terpaku, menatap sosok kecil berperut buncit yang masih duduk membelakanginya. Kekaguman memenuhi dadanya, bercampur rasa hormat yang semakin dalam. Cahaya lembut di sekitar sosok itu berdenyut pelan, mengikuti irama yang tidak dapat ditangkap oleh telinga. Kalijaga mengambil satu langkah kecil ke depan, lalu berhenti. Tanah di bawah kakinya tidak bergetar, tetapi batinnya menerima isyarat halus untuk tetap menjaga jarak. Ia mengangguk pelan, menerima batas yang tak terucap itu dengan penuh kesadaran. Perlahan, sosok kecil itu menggerakkan kepalanya. Gerakannya begitu pelan, seolah setiap detik dipilih dengan saksama. Cahaya di sekelilingnya ikut berputar lembut. Ketika wajahnya akhirnya terlihat, Kalijaga merasakan dadanya bergetar. Wajah itu sederhana, pipi bulat, mata teduh yang setengah terpejam, dan senyum tipis yang memancarkan kebijaksanaan tua. Tidak ada kesan menyeramkan, justru ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Tatapan mata itu menembus Kalijaga tanpa menghakimi, seolah membaca seluruh perjalanan hidupnya, dari masa lalu yang penuh gejolak hingga tirakat yang ia jalani malam itu. Kalijaga menunduk dalam-dalam. Tanpa diminta, hatinya merasa ingin merendah. Ada bagian dalam dirinya yang ingin bersujud, bukan karena takut, melainkan karena mengenali keagungan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Lalu, untuk pertama kalinya, sosok kecil itu berbicara. Suaranya sangat pelan, namun anehnya, suara itu tidak terdengar di telinga Kalijaga. Kata-kata itu langsung masuk ke dalam dadanya, bergema lembut, namun kuat. Kowe teka ora amarga kebetulan, demikian bunyinya. Kalijaga merinding. Setiap kata terasa tepat mengenai kegelisahan yang selama ini ia simpan. Ia ingin menjawab, tetapi tenggorokannya terasa hangat, seolah belum diizinkan untuk berbicara. Sosok itu melanjutkan dengan suara yang tetap lembut. Agama iku, ora mung kanggo diomongke, nanging kanggo dirasake. Kalimat itu menghantam batin Kalijaga tanpa suara keras. Namun dampaknya terasa seperti getaran yang meruntuhkan dinding-dinding lama dalam dirinya. Kalijaga menutup mata. Ia teringat semua perjalanan dakwahnya, semua aturan yang ia ajarkan, semua amalan yang ia tekankan. Selama ini ia sibuk memastikan orang lain melakukan yang benar, tetapi jarang bertanya, apakah hatinya sendiri telah merasakan apa yang ia sampaikan. Kata-kata itu membuka ruang kosong yang selama ini tidak ia sadari keberadaannya. Ia membuka mata kembali. Air mata menggantung di pelupuknya, bukan karena sedih, melainkan karena tersentuh oleh kebenaran yang sederhana, namun dalam. Sosok kecil itu menatapnya dengan penuh pengertian, seolah tahu bahwa kata-kata pertama ini adalah kunci yang membuka gerbang awal menuju pemahaman yang lebih dalam. Malam itu, Sunan Kalijaga menyadari
bahwa ia sedang berdiri di hadapan seorang guru. Bukan guru yang mengajarkan dengan banyak kata, tetapi guru yang membuka hati. Dan dengan satu kalimat sederhana, perjalanan batin Kalijaga memasuki tahap yang sama sekali baru. Setelah kata-kata itu mengendap, alas Mentauk terasa berubah. Keheningan yang tersisa bukan lagi ruang kosong, melainkan ruang yang dipenuhi makna. Sunan Kalijaga berdiri dengan dada bergetar, merasakan sesuatu bergerak pelan di dalam dirinya. Bukan emosi yang meledak, bukan pula ketakutan. Yang ia rasakan adalah kesadaran baru, tenang, namun dalam. Sosok kecil berperut buncit itu kembali diam, namun diamnya kini terasa berbeda. Seperti memberi ruang agar Kalijaga mencerna apa yang baru saja dibukakan. Cahaya lembut di sekeliling sosok itu berdenyut perlahan, seolah mengikuti ritme napas Kalijaga yang mulai teratur. Hutan tetap sunyi, tetapi sunyi itu tidak lagi menekan. Ia menjadi pelindung, bukan ancaman. Kalijaga duduk bersila tanpa disuruh. Gerakan itu mengalir begitu saja, lahir dari rasa hormat yang tumbuh alami. Ia menundukkan kepala, memejamkan mata, dan membiarkan batinnya jujur. Dalam kejujuran itu, ia menyadari sesuatu yang selama ini luput. Selama bertahan-tahan berdakwah, ia sering berbicara tentang kebenaran, tetapi jarang berhenti untuk merasakan kebenaran itu bekerja di dalam hatinya sendiri. Dalam hening, sebuah suara kembali hadir. Tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa jelas di dada. "Hatimu wis kebuka," begitu pesannya. Kalijaga merasakan hangat merambat pelan, seperti sinar pagi yang menyentuh kulit setelah malam panjang. Ia memahami bahwa kegelisahan yang membawanya ke hutan ini bukanlah tanda kesesatan, melainkan tanda kesiapan. Kesiapan untuk melangkah lebih jauh dari sekadar pengetahuan. Ia teringat jalan yang selama ini ia tempuh, mengajarkan tata cara ibadah, menuntun orang pada aturan, membenarkan yang salah secara lahir. Semua itu penting. Namun malam ini ia menyadari bahwa semua itu hanyalah pintu luar. Pintu dalamnya ada pada hati yang mau dibersihkan, direndahkan, dan dibuka untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap napas. Sosok kecil itu membuka mata dan menatap Kalijaga dengan lembut. Tatapan itu bukan perintah, bukan pula pujian. Tatapan itu seperti cermin yang memperlihatkan potensi yang selama ini tersembunyi. "Iki mong wiwitan," ucapnya pelan. Kalimat itu sederhana, tetapi bobotnya terasa besar. Ini baru awal jalan yang sesungguhnya masih panjang. Kalijaga mengangguk perlahan. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu belum saatnya. Gerbang yang baru saja terbuka bukan gerbang menuju jawaban instan, melainkan gerbang menuju perjalanan yang menuntut kesabaran dan kejujuran. Ia merasa ringan sekaligus bertanggung jawab. Ringan karena beban kegelisahan mulai terangkat. Bertanggung jawab karena ia sadar apa yang akan ia pelajari nanti akan mengubah caranya memandang diri dan orang lain. Malam itu, di alas Mentauk, Sunan Kalijaga menyadari bahwa agama sejati tidak ia temukan di luar. Ia mulai menemukannya di dalam. Dan dengan kesadaran itu, ia melangkah melewati gerbang pertama, gerbang yang membawa dirinya menuju pemahaman yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih dekat pada inti yang selama ini ia cari. Keheningan setelah gerbang pertama terbuka terasa jauh lebih dalam. Sunan Kalijaga duduk bersila di hadapan sosok kecil berperut buncit itu dengan napas yang kini lebih teratur. Namun, ketenangan yang ia rasakan bukan ketenangan yang selesai. Justru sebaliknya, ia seperti seseorang yang baru saja membuka pintu dan melihat betapa luas ruangan di dalamnya. Ada rasa lega, tetapi juga ada rasa gentar. Sosok kecil itu menatap Kalijaga lama. Tatapannya lembut, namun menembus, seolah tidak melihat tubuh, tidak pula wajah, melainkan langsung menuju ke ruang terdalam yang selama ini jarang disentuh. Kalijaga merasakan dadanya menghangat, lalu perlahan terasa perih, bukan sakit fisik, melainkan perih kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini ia sibuk merapikan yang terlihat, tetapi membiarkan yang tersembunyi tetap berantakan. Makhluk itu mengambil segenggam tanah dari sampingnya. Tanah itu lembab, gelap, dan tampak biasa. Ia meremasnya perlahan, lalu membiarkannya jatuh kembali ke tanah. "Akeh wong resik sandangane," ucapnya pelan, "nanging etin kebak ririj." Kalimat itu menghantam Kalijaga tanpa suara keras. Ia teringat wajah orang yang ia temui selama berdakwah. Tampak taat, tampak patuh, tetapi hidup dalam dengki, iri, dan amarah yang disembunyikan rapi.
Kalijaga menunduk. Kata-kata itu bukan hanya untuk orang lain. Ia menyadari bahwa dirinya pun tidak sepenuhnya bersih. Masa lalunya sebagai Lokajaya meninggalkan jejak yang tidak selalu tampak. Rasa bangga ketika dipuji, rasa puas ketika dianggap alim, rasa senang ketika didengar. Semua itu mungkin tidak ia sadari masih hidup di sudut sadet hatinya. Sosok kecil itu melanjutkan dengan suara tetap lembut. Ati iku omah kanggo padang Gusti. Yen omahe peteng, pepadang ora bakal melebu. Kalijaga menelan ludah. Kata-kata itu membuat dadanya bergetar. Selama ini ia meminta cahaya, mencari petunjuk, tetapi lupa membersihkan tempat di mana cahaya itu seharusnya berdiam. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tidak terisak, tidak pula menangis keras. Tangis itu jatuh pelan, seperti hujan kecil yang membersihkan debu lama. Sosok kecil itu tidak menghentikannya. Ia justru mengangguk pelan. Tangis iku tanda wis ana sing gugur, ujarnya. Tangis adalah tanda bahwa sesuatu yang keras mulai runtuh. Kalijaga merasakan beban yang selama ini ia bawa perlahan luruh. Ia memahami bahwa membersihkan hati bukan tentang menghapus masa lalu, melainkan mengakuinya dengan jujur. Mengakui bahwa manusia, bahkan pendakwah, tetap memiliki sisi gelap yang harus diawasi setiap waktu. Ia mengangkat wajahnya dengan mata basah. Tidak ada rasa malu, yang ada justru kelegaan. Ia akhirnya berani melihat ke dalam tanpa membela diri. Dan malam itu, Kalijaga menyadari satu hal yang sangat penting. Sebelum berbicara tentang agama sejati, sebelum menuntun orang lain, ia harus terlebih dahulu membersihkan rumah yang paling penting dalam dirinya, hatinya sendiri. Tangis Kalijaga perlahan mereda. Dadanya terasa lebih lapang, namun batinnya justru semakin peka. Ia menyadari bahwa setelah membersihkan hati, masih ada bahaya lain yang mengintai. Bahaya yang tidak selalu tampak gelap, justru sering menyamar sebagai terang. Sosok kecil berperut buncit itu menatapnya dengan sorot yang kini lebih tajam, seolah hendak mengingatkan sesuatu yang kerap menipu manusia yang sedang mencari Tuhan. Makhluk itu mengambil sehelai daun kering dari tanah. Daun itu tampak biasa, rapuh, dan tidak menarik. Ia meniupnya pelan. Seketika, daun itu memancarkan cahaya terang, indah, berkilau, dan memikat mata. Kalijaga tertegun. Cahaya itu terlihat suci, bahkan mempesona. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, sosok kecil itu menggenggam daun tersebut. Cahaya padam, seketika, daun kembali menjadi benda biasa, lalu jatuh ke tanah tanpa sisa keindahan. Cahaya, iki palsu, ucapnya pelan. Kalimat itu sederhana, tetapi berat. Kalijaga menelan ludah. Ia memahami isyarat itu bukan tentang daun, melainkan tentang jalan spiritual manusia. Banyak cahaya yang tampak indah, tampak suci, tampak mendekatkan diri pada Tuhan. Padahal cahaya itu hanya pantulan nafsu, ego, dan keinginan untuk diakui. Makhluk itu melanjutkan dengan nada tenang. Cahaya palsu sering muncul dalam bentuk kesaktian, karamah, pujian, dan pengaruh. Banyak orang merasa dekat dengan Tuhan bukan karena hatinya bersih, tetapi karena dirinya merasa istimewa. Kalijaga teringat masa lalunya saat ia masih dikuasai ambisi, dihormati karena keberanian dan kekuatannya. Saat itu ia merasa terang, padahal sebenarnya sedang menjauh. Kalijaga menunduk. Ia sadar bahwa jalan spiritual tidak selalu dipenuhi godaan gelap. Justru godaan paling berbahaya adalah terang yang membuat manusia merasa lebih tinggi dari yang lain. Terang yang membuat seseorang lupa bahwa semua datang dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Terang yang perlahan menggeser niat dari ibadah menjadi kebanggaan. Sing kecantol cahaya palsu, lanjut sosok kecil itu, ora krasa, yen deweke, ado saka Gusti. Kalimat itu menancap dalam. Kalijaga merasakan getaran halus di dadanya. Ia membayangkan betapa mudahnya seorang pendakwah tergelincir saat orang mulai memuji, saat banyak yang mendengar, saat nama menjadi besar. Tanpa disadari, cahaya palsu mulai menyinari hati. Ia mengangkat wajahnya. Kepiye kerain ngerti? Rama, tanyanya, lirih. Sosok kecil itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak menghibur, tetapi menenangkan. Ati sing resik, bakal ngerti, jawabnya. Hati yang bersih akan mampu membedakan cahaya yang datang dari Tuhan dan cahaya yang lahir dari nafsu. Malam itu, Kalijaga menyadari bahwa membersihkan hati saja belum cukup. Ia juga harus waspada terhadap terang yang menipu. Jalan menuju agama sejati
bukan hanya melawan kegelapan, tetapi juga berani menolak cahaya palsu yang tampak indah, namun menjauhkan manusia dari keikhlasan. Setelah cahaya palsu dipatahkan, keheningan alas mentau kembali menutup ruang di antara mereka. Namun kali ini, hening itu terasa seperti cermin. Sunan Kalijaga duduk tegak, merasakan dadanya yang telah lapang, kini diuji oleh sesuatu yang lebih halus. Sosok kecil berperut buncit itu menatapnya dengan sorot yang tenang, tetapi dalam, seolah hendak menyentuh bagian terdalam yang paling sulit diakui manusia. Makhluk itu mengangkat telunjuknya dan menekan pelan dadanya sendiri. Musuh paling abot, ucapnya perlahan, "Ana ing kene Kalijaga menelan ludah." Ia mengikuti arah telunjuk itu, lalu tanpa sadar menyentuh dadanya sendiri. Ego? Kata itu tidak diucapkan, tetapi maknanya langsung mengisi ruang batin. Ego yang sering bersembunyi di balik niat baik, di balik ibadah, bahkan di balik dakwah. Sosok kecil itu melanjutkan, ego tidak selalu datang sebagai kesombongan yang kasar. Ia justru hadir dengan wajah yang sopan. Ia menyamar sebagai rasa ingin bermanfaat, keinginan untuk dianggap benar, dan hasrat untuk diakui sebagai orang yang paling paham. Kalijaga terdiam. Ia teringat Sotsat ketika hatinya terasa hangat karena pujian, ketika nasihatnya didengar banyak orang, ketika namanya disebut dengan hormat. Apakah itu murni ikhlas, ataukah ego yang sedang bertepuk tangan pelan? Kalijaga menunduk lebih dalam. Ia menyadari betapa licinnya ego. Ia bisa ikut sujud, ikut berdoa, bahkan ikut menangis. Namun di balik itu, ego tetap meminta bagian, meminta dihormati, diakui, dan dibedakan dari yang lain. Sosok kecil itu berkata lagi, "Akeh wong salat, nanging salate kanggo gawe, wong liyo kagum." Kata-kata itu terasa pahit, tetapi jujur. Kalijaga mengingat masa lalunya, dari Lokajaya yang bangga pada kekuatan, hingga pendakwah yang mulai dikenal. Wujudnya berubah, tetapi sisa-sisa rasa ingin diakui itu mungkin belum sepenuhnya mati. Ia menarik napas panjang, dadanya terasa hangat dan berat sekaligus. Ia tidak ingin menipu dirinya sendiri lagi. "Kepriye, kerain, ngalahke, ego?" tanya Kalijaga lirih. Sosok kecil itu tersenyum tipis, senyum yang tidak menawarkan jalan pintas. "Kanti, nerimo," jawabnya pelan. Menerima bahwa dirinya bukan siapa-siapa, bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan, bahwa kebaikan bukan milik pribadi, melainkan karunia yang bisa dicabut kapan saja. Makhluk itu menambahkan, "Ego bakal mati yen kowe tansah eling lan andap asor." Kalijaga merasakan sesuatu runtuh pelan di dalam dirinya. Bukan semangat, bukan keyakinan, melainkan dorongan untuk menjadi lebih dari orang lain. Ia memahami bahwa ego tidak bisa dibunuh sekali waktu. Ia harus diawasi setiap hari, di setiap niat, di setiap langkah. Malam itu, Kalijaga menyadari pertempuran terbesarnya bukan di luar, melainkan di dalam. Pertempuran melawan musuh yang paling dekat dan paling licik. Dan ia tahu, jika ia ingin menempuh jalan agama sejati, ia harus siap menghadapi ego bukan dengan kebencian, tetapi dengan kesadaran dan kerendahan hati yang terus dijaga. Keheningan kembali menghampar setelah pembicaraan tentang ego berakhir. Namun kali ini, Sunan Kalijaga merasakan ketenangan yang lebih matang. Bukan tenang karena merasa sudah sampai, melainkan tenang karena mulai memahami arah. Sosok kecil berperut buncit itu menatap tanah di hadapannya, lalu meraih sebatang ranting kecil. Gerakannya sederhana, tetapi penuh makna. Dengan ujung ranting itu, ia menggambar sebuah lingkaran besar di tanah. Garisnya tegas, namun tidak kasar. "Iki syariat," ucapnya pelan. Kalijaga mengangguk. Syariat adalah bagian yang paling ia kenal. Aturan, tata cara, batasan yang menjaga manusia agar tidak tersesat. Salat, puasa, zakat, dan seluruh laku lahiriah yang membentuk kerangka agama. Tanpa syariat, manusia berjalan tanpa pagar. Kemudian sosok kecil itu menggambar lingkaran kedua di dalam lingkaran pertama. Lebih kecil, lebih dekat ke pusat. "Iki tarekat," lanjutnya. Kalijaga menahan napas. Ia memahami tarekat sebagai jalan batin, jalan untuk menundukkan hawa nafsu, membersihkan niat, dan melatih kesabaran. Jika syariat mengatur gerak tubuh, tarekat menguji keteguhan hati. Tidak semua orang berani menempuhnya, karena jalan ini menuntut kejujuran pada diri sendiri. Ranting itu lalu bergerak ke tengah, menggambar lingkaran ketiga yang paling kecil. "Iki hakikat,"
Suasana seketika terasa lebih hening. Kalijaga merasakan getaran halus di dadanya. Hakikat bukan lagi soal aturan atau latihan batin semata. Hakikat adalah pengenalan. Mengenal siapa diri ini, siapa Tuhan, dan bagaimana hubungan di antara keduanya. Hakikat adalah saat ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan jiwa. Sosok kecil itu menatap Kalijaga dalam-dalam. "Ake wong manheg ing enjaba," katanya. Banyak orang berhenti di syariat, merasa cukup dengan gerakan dan kewajiban. Ada pula yang masuk tarekat, tetapi tersesat oleh ego dan ujian batin. Hanya sedikit yang sampai pada hakikat, karena jalan ini menuntut hati yang benar-benar bersih dan rendah. Kalijaga menunduk. Ia melihat dengan jelas kesalahan yang sering terjadi. Banyak orang memisahkan ketiganya. Ada yang meremehkan syariat demi mengejar rasa batin. Ada yang sibuk dengan tarekat, tetapi lupa pijakan aturan. Ada pula yang mengaku memahami hakikat, namun justru menjauh dari kewajiban. Sosok kecil itu menghapus ketiga lingkaran itu dengan satu gerakan ringan. "Agama iku siji," ucapnya pelan. "Manungsawe sing misah-misah." Kalimat itu terasa sangat jujur. Agama adalah satu jalan utuh. Syariat tanpa tarekat menjadi kering. Tarekat tanpa syariat menjadi liar. Hakikat tanpa keduanya menjadi hayalan. Ketiganya harus berjalan bersama, saling menguatkan dan saling menjaga. Kalijaga menarik napas panjang. Ia merasakan pemahaman itu menyatu pelan di dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat agama sebagai potenggen-potenggen yang terpisah, melainkan sebagai satu perjalanan utuh dari luar ke dalam. Dan malam itu, ia memahami bahwa jalan menuju agama sejati bukan tentang memilih salah satu, melainkan menyatukan syariat, tarekat, dan hakikat dalam satu laku hidup yang seimbang dan jujur. Setelah tiga lingkaran itu terhapus, tanah di hadapan Sunan Kalijaga kembali rata. Namun rasa yang tertinggal di dadanya justru semakin dalam. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja diberi peta, lalu diminta melihat ke dalam dirinya sendiri. Sosok kecil berperut buncit itu terdiam sejenak, seolah memberi ruang agar pemahaman tentang syariat, tarekat, dan hakikat benar-benar mengendap. Beberapa saat kemudian, makhluk itu mengambil segenggam pasir dari tanah. Pasir itu digenggam, lalu dilepaskan perlahan. Butirannya jatuh satu persatu, sunyi, hampir tak terdengar. "Iki kaya amal," ucapnya pelan. Kalijaga menatap pasir yang jatuh itu dengan saksama. Amal terlihat sederhana, kecil, dan sering dianggap sepele. Namun jumlahnya banyak, dilakukan setiap hari, membentuk kebiasaan hidup manusia. Makhluk itu melanjutkan. "Akeh wong duani amal akeh, nanging atine peteng." Kalimat itu menancap dalam. Kalijaga memahami maksudnya. Banyak orang berbuat baik, rajin beribadah, rajin membantu, namun hatinya dipenuhi pamrih, kebanggaan, dan rasa ingin dipuji. Amal yang banyak, tetapi tidak mengubah jiwa, seperti pasir yang jatuh begitu saja tanpa arah. Lalu sosok kecil itu mengambil kendi kecil berisi air. Ia menuangkan sedikit air ke tanah. Air itu meresap cepat, meninggalkan bekas lembab yang segera hilang. "Iki ilmu," katanya. "Ilmu adalah pengetahuan, pemahaman, dan ajaran yang mengalir deras. Namun, tanpa amal, ilmu hanya lewat, tidak memberi kehidupan." Kalijaga teringat masa mudanya, saat ia mengumpulkan pengetahuan demi terlihat hebat, bukan demi memperbaiki diri. Sosok kecil itu kemudian mengangkat telunjuknya dan menunjuk dada Kalijaga. Sentuhannya tidak menyentuh kulit, tetapi terasa jelas di dalam. "Lan iki hati," ujarnya lembut. Hati adalah pusat dari segalanya. Tanpa hati yang bersih, amal menjadi kering dan ilmu menjadi garing. Ibadah dilakukan, tetapi tidak menghadirkan kedekatan. Doa dipanjatkan, tetapi tidak menyentuh jiwa. Kalijaga menutup mata. Kata-kata itu terasa seperti menyatukan semua pelajaran malam itu. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering memisahkan ketiganya. Kadang sibuk beramal, kadang sibuk belajar, tetapi lupa menjaga hatinya agar ikut berjalan bersama. Sosok kecil itu berkata lagi, "Amal tanpa ilmu bakal salah. Ilmu tanpa amal bakal kosong. Loro-lorone tanpa ati ora bakal tekan pangeran." Air mata Kalijaga menetes pelan. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Agama sejati bukan sekadar aturan, bukan pula sekadar rasa. Ia adalah keseimbangan.
amal yang dijalani dengan ilmu, ilmu yang diterapkan dengan amal, dan semuanya dibimbing oleh hati yang bersih, rendah, dan jujur. Malam itu, Kalijaga merasakan dadanya dipenuhi cahaya lembut. Bukan cahaya yang memukau, tetapi cahaya yang menenangkan. Ia memahami bahwa inti agama sejati tidak pernah jauh darinya. Ia ada di setiap perbuatan, setiap pengetahuan, dan setiap getaran hati yang ikhlas. Dan dari pemahaman itulah, perjalanan hidupnya mulai menemukan arah yang utuh. Cahaya lembut yang memenuhi dada Sunan Kalijaga perlahan menenangkan seluruh pikirannya. Ia merasa seperti seseorang yang akhirnya menemukan pijakan setelah lama berjalan di tanah yang goyah. Namun, sosok kecil berperut buncit itu belum selesai. Tatapannya kini berubah, bukan lebih tajam, melainkan lebih dalam. Seolah apa yang akan disampaikan berikutnya bukan lagi pelajaran untuk diri Kalijaga saja, melainkan amanat untuk banyak jiwa. "Kowe wis ngerti dalane ati," ucapnya pelan. Kalijaga mengangkat wajahnya dengan penuh perhatian. Ia sadar, pemahaman tentang amal, ilmu, dan hati adalah bekal batin. Namun bekal itu harus diwujudkan dalam laku nyata, terutama dalam dakwah yang akan ia jalani di tengah masyarakat yang beragam, keras, dan penuh luka. Sosok kecil itu mengangkat satu jari. "Sing pisan, sabar." Kata itu terdengar sederhana, tetapi Kalijaga tahu bobotnya. Sabar menghadapi orang yang belum paham, sabar menghadapi penolakan, sabar menghadapi perubahan yang tidak terjadi secepat harapan. Dakwah bukan tentang menang hari ini, melainkan tentang menunggu hati manusia terbuka pada waktunya sendiri. Jari kedua terangkat, jembarati, hati yang luas mampu menampung kesalahan orang lain tanpa cepat menghakimi. Kalijaga teringat masa lalunya, dan masa lalu banyak orang yang pernah jatuh, tersesat, bahkan melawan. Jika pintu ditutup rapat, mereka tidak punya jalan kembali. Dakwah yang sejati bukan memukul pintu, tetapi membukanya perlahan. Kemudian jari ketiga, andap asor, kerendahan hati. Sosok kecil itu menatap Kalijaga dalam-dalam. Ilmu yang tinggi tanpa kerendahan akan mematikan cahaya itu sendiri. Semakin banyak yang diketahui, semakin besar godaan untuk merasa lebih benar. Kalijaga merasakan getaran halus di dadanya. Ia paham, dakwah bukan tempat untuk meninggikan diri, tetapi tempat untuk merendahkan ego. Terakhir, jari keempat. Jujur, suara itu terdengar paling lembut, tetapi justru paling menghantam. Jujur kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada diri sendiri. Banyak orang tampak baik, tampak alim, tetapi hatinya penuh kepalsuan. Tanpa kejujuran, semua amal dan ilmu hanya menjadi topeng. Kalijaga menunduk, meresapi kata itu dengan sungguh-sungguh. Keempat sifat itu tidak berdiri sendiri. Sabar tanpa kejujuran bisa berubah menjadi kepura-puraan. Jembar hati tanpa kerendahan bisa menjadi pembiaran. Kerendahan tanpa kejujuran bisa menjadi pencitraan. Sosok kecil itu menegaskan bahwa semuanya harus berjalan bersama, seperti satu tubuh yang saling menguatkan. "Kowe ora dadi guru sing ngadili," lanjutnya, "nanging dadi pepadang." Kalijaga memahami maknanya. Ia tidak ditugaskan untuk menjadi hakim atas iman orang lain, melainkan menjadi penerang bagi mereka yang masih berjalan dalam gelap. Penerang tidak memaksa. Ia hanya hadir, setia, dan konsisten. Malam itu, Kalijaga menerima amanat besar. 4 sifat itu akan menjadi fondasi dakwahnya di tanah Jawa. Bukan dakwah yang keras, bukan dakwah yang menakutkan, tetapi dakwah yang menyentuh hati. Ia menyadari perubahan sejati tidak lahir dari tekanan, melainkan dari keteladanan yang hidup. Dan dengan amanat itu, langkah Kalijaga menuju babak akhir perjalanannya semakin jelas. Malam di alas Mentauk terasa semakin dalam, namun tidak lagi gelap seperti saat Sunan Kalijaga pertama datang. Udara yang menyelimuti hutan kini hangat dan tenang, seolah setiap daun dan batang pohon ikut menyimpan rahasia yang baru saja diturunkan. Sosok kecil berperut buncit itu menatap Kalijaga dengan penuh kelembutan. Tatapan seorang guru kepada murid yang telah sampai di ambang perjalanan baru. Kalijaga merasakan sesuatu bergetar halus di dadanya. Ada rasa berat yang perlahan muncul, bukan karena takut, melainkan karena ia menyadari bahwa pertemuan ini mendekati akhirnya. Ia ingin bertanya banyak hal, ingin meminta agar malam itu diperpanjang. Namun ia menahan diri. Ia tahu guru sejati tidak selalu hadir dalam wujud, melainkan dalam pemahaman yang ditanamkan.
Sosok kecil itu menghela napas pelan. Cahaya di sekeliling tubuhnya meredup sedikit, membuat suasana terasa lebih intim. "Ana wejangan pungkasan," ucapnya lembut. Kalijaga menegakkan punggung, menyiapkan batin untuk menerima pesan terakhir yang akan mengikat seluruh pelajaran malam itu. "Aja nganti amalmu luwih gede tinimbang atimu," katanya. Kalimat itu sederhana, tetapi langsung menghantam kesadaran Kalijaga. Betapa sering manusia mengejar amal besar agar terlihat mulia, namun melupakan kebersihan hatinya sendiri. Amal yang besar tanpa hati yang jujur justru bisa menjadi sumber kesombongan yang halus. Sosok itu melanjutkan, "Aja nganti ilmumu luwih dhuwur tinimbang andap asormu." Kalijaga menunduk. Ia memahami betul bahaya ilmu yang tidak diimbangi kerendahan hati. Ilmu yang seharusnya menjadi cahaya bisa berubah menjadi bayangan yang menutupi kebenaran. Semakin tinggi pengetahuan, semakin besar tanggung jawab untuk merendah. Wejangan berikutnya disampaikan dengan suara yang hampir berbisik. "Lana jangan tidak wahmu, luwih rame tinimbang keikhlasanmu." Kata-kata itu terasa paling menusuk. Kalijaga teringat betapa mudahnya seseorang berbicara demi didengar, berdakwah demi pengaruh, bukan demi menuntun. Ia merasakan dadanya menghangat oleh kesadaran yang jujur. Sosok kecil itu menatapnya lebih dalam. "Kowe ora tak pilih kanggo dadi sing paling pinter," ujarnya pelan. "Nanging kanggo dadi sing paling resik atine." Kalijaga merasakan air mata menggenang. Ia merasa kecil di hadapan amanat sebesar itu. Namun di balik rasa kecil itu, tumbuh keyakinan yang tenang. Ia tidak dituntut untuk sempurna, hanya dituntut untuk jujur dan menjaga hati. Hening menyelimuti mereka sejenak. Kalijaga menunduk dalam-dalam. Ia menyadari bahwa wejangan terakhir ini bukan untuk dihafal, melainkan untuk dihidupi sepanjang hayat. Jalan yang akan ia tempuh kelak tidak akan selalu terang, tetapi pesan ini akan menjadi penunjuk arah ketika ia mulai ragu. Malam itu, Kalijaga memahami bahwa semua ilmu, amal, dan dakwah akan diuji oleh satu hal sederhana, hati. Dan ketika ia menjaga hati tetap bersih, semua yang lain akan menemukan tempatnya sendiri. Malam di alas Mentauk terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi kegelisahan. Hutan itu kini seperti ruang suci yang tenang dan hangat. Cahaya bulan menembus sela-sela daun, jatuh lembut di tanah yang sejak tadi menjadi saksi pertemuan agung. Sunan Kalijaga berdiri di hadapan sosok kecil berperut buncit itu dengan hati yang penuh, seolah dadanya telah diisi sesuatu yang tidak bisa diambil kembali. Sosok kecil itu menatap Kalijaga dengan senyum yang paling lembut malam itu. Tidak ada lagi wejangan berat, tidak ada lagi peringatan tajam. Yang tersisa hanyalah kasih seorang pamomong kepada murid yang telah siap berjalan sendiri. "Kowe saiki wis padang batine," ucapnya perlahan. Kalijaga merasakan kalimat itu meresap hingga ke tulang. Ia tahu cahaya yang dimaksud bukan cahaya yang terlihat mata, melainkan kejernihan batin. Kalijaga menunduk dalam. Ada keinginan kuat untuk tetap tinggal, untuk terus belajar di bawah bimbingan langsung. "Rama, kula dereng siap pisah," ucapnya lirih. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena rasa kehilangan yang mulai terasa. Sosok kecil itu tersenyum lebih dalam, senyum yang menenangkan segala kegelisahan. "Kabeh guru sejati ana ing enjero atimu," jawabnya pelan. Kalijaga mengangkat wajahnya. Kata-kata itu mengingatkannya pada semua pelajaran malam itu. Tentang hati yang bersih, tentang ego yang harus diawasi, tentang amal dan ilmu yang harus berjalan seimbang. Ia memahami bahwa pamomong sejati tidak pergi. Ia tinggal sebagai kesadaran yang hidup. Perlahan, cahaya di tubuh sosok kecil itu mulai berubah. Tidak memudar, tetapi terangkat, seperti kabut bercahaya yang naik perlahan ke udara. Angin tidak bertiup, namun cahaya itu bergerak lembut, meninggalkan kehangatan di sekelilingnya. Kalijaga berdiri diam, menahan diri untuk tidak melangkah maju. Ada kesakralan yang harus dihormati. Sosok itu melangkah mendekat dan menyentuh pundak Kalijaga dengan sentuhan yang nyaris tak terasa, seperti angin pagi. "Yen atimu resik, Gusti sing bakal nuntunmu," katanya. Sentuhan itu membuat Kalijaga merasakan ketenangan yang sangat dalam, seolah seluruh kegelisahan masa lalu bener-bener dilepaskan pada malam itu. Cahaya itu kemudian terpecah menjadi butiran halus, naik ke udara, lalu perlahan menghilang di antara pepohonan. Hutan kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi itu penuh. Kalijaga berdiri sendiri. Tidak ada sosok di hadapannya. Tidak ada suara. Tetapi ia tidak merasa sendirian.
Ia menarik napas panjang. Udara terasa lebih jernih. Langkahnya terasa lebih ringan. Ia menatap jalan setapak di depannya. Jalan yang akan membawanya kembali ke dunia manusia. Dengan satu langkah mantap, ia mulai berjalan. Bukan sebagai Kalijaga yang lama, tetapi sebagai Kalijaga yang baru. Kalijaga yang membawa cahaya dari dalam, untuk menuntun banyak hati di tanah Jawa dengan kelembutan, kesabaran, dan keikhlasan.